Saudaraku, sholat tahajudlah sekalipun hanya 2 rakaat, karena amalan ini adalah bentuk kesungguhan seorang hamba dalam mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka ketika hajatmu banyak, namun engkau masih lalai dari sholat tahajud, itu menunjukkan bahwa nafsumu lebih besar daripada tekadmu, kalah oleh kemalasan yang terus engkau biarkan. Padahal waktu malam adalah waktu yang paling tenang untuk bermunajat dan memohon kepada Allah. Sehingga jangan jadikan malammu hanya untuk mendengkur tertidur sampai pagi, karena tidur itu adalah kematian kecil dan sangat miris. Ketika seseorang yang sudah berumur justru semakin mencintai tidur, seakan-akan ia mencintai kematian tanpa mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, asa ayyab'ataka rabbuka maquman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan rohmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Tahajud bukan sekedar ibadah tambahan, tetapi jalan menuju kedudukan mulia di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulutsul lailil akhir fayaqulu hal min da'in fa astajibalah, hal min sa'ilin fa u'tiyah, hal min mustaghfirin fa aghfirulah." Rob kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang memohon ampun, maka aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari nomor 1145. Doa di sepertiga malam adalah waktu yang sangat tajam, sehingga meninggalkan tahajud berarti menyia-nyiakan kesempatan besar yang tidak akan kembali pada waktu yang sama. Maka seseorang yang telah berumur 40 tahun atau lebih seharusnya sudah membiasakan diri sholat tahajud dan tidak lagi bangun kesiangan hingga terluput dari tahajud dan sholat subuh berjamaah. Karena usia tersebut adalah usia kematangan yang menuntut keseriusan dalam ibadah, bukan sebaliknya. Justru terbiasa sholat subuh pada jam 6, bahkan malah tidak sholat subuh, tanpa pernah merasa menyesal, tanpa rasa malu, tanpa merasa bersalah. Padahal ia tahu bahwa makhluk Allah lainnya seperti ayam jantan yang mampu bangun tepat waktu tanpa alarm. Ini menjadi pelajaran bahwa manusia yang diberi akal tidak boleh kalah dalam kedisiplinan dari makhluk lain yang tidak memiliki akal. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, "Man taraka sholat al-fajr fi jama'ah muta'ammidan, faqad arrad nafsahu li khotorin azim." Siapa yang meninggalkan sholat subuh berjamaah dengan sengaja, maka ia telah menempatkan dirinya dalam bahaya besar, karena ini adalah tanda lemahnya iman dan kelalaian yang serius. Majmu Fatawa Ibnu Baz, jilid 10, halaman 346. Maka ketika seseorang yang sudah berumur masih terbiasa bangun kesiangan, selalu luput dari sholat subuh berjamaah, seharusnya di awal paginya ia menangis, menyesali kesalahan tersebut, merasa sangat malu dan sadar diri atas kelalaian yang terjadi. Bukan malah selalu ndablet, berengkunung, bahkan masih sempat eksis di media sosial dengan mengunggah aktivitas hidupnya disertai caption yang seolah islami. Karena perbuatan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara apa yang ditampilkan dengan kondisi sebenarnya, seolah-olah menutupi kelalaian dengan kepura-puraan palsu. Syekh Sholih Al-Fauzan hafidhahullah berkata, "Al-mu'minu yahasib nafsahu wala yardo bil ghaflah." Yang maknanya bahwa seorang mukmin akan selalu menghisap dirinya dan tidak ridho dengan kelalaian, sehingga ketika ia terjatuh dalam kelalaian, ia segera kembali, bukan membiarkannya terus berulang. Kitab Al-Mulakhos Al-Fiqhi, jilid 1, halaman 267. Dalam salah satu ceramahnya, Syekh Omar Sulaiman hafidhahullah berkata, "Your relationship with Allah is defined by what you do when no one sees you." Hubunganmu dengan Allah ditentukan oleh apa yang engkau lakukan ketika tidak ada yang melihatmu. Sholat tahajud merupakan ukuran kejujuran iman seseorang, karena dilakukan tanpa pengawasan manusia. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Sholatul lail syi'arus sholihin, wa tijaratu al-mu'minin." Sholat malam adalah ciri orang-orang solih dan merupakan perdagangan orang-orang beriman, karena di dalamnya terdapat keuntungan besar yang tidak terlihat oleh manusia. Kitab Zadul Ma'ad, jilid 1, halaman 337. Maka janganlah terus beralasan capek, lelah, dan letih,
Karena orang yang istiqomah dalam tahajud dan menjaga salat subuh berjamaah juga merasakan hal yang sama. Namun mereka memilih untuk melawan nafsu dan kemalasan. Sedangkan kemalasan yang terus diulang hanyalah bentuk kelalaian dan kesengajaan. Berusahalah untuk bangun di sepertiga malam dan tahajudlah, walaupun hanya 2 rakaat, serta jagalah subuhmu berjamaah. Karena disitulah letak kemuliaan seorang hamba di sisi Allah dan menjadi pembeda antara kesungguhan dan kelalaian. Wallahul musta'an.